Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi dengan Bapak Adiono dalam video pembelajaran relasi dan fungsi bagian kedua. Anak sekalian, sebelum memasuki relasi dan fungsi bagian kedua, Bapak ingatkan kembali tentang pemahaman konsep fungsi. Coba kalian lihat gambar 1. Gambar pertama ini adalah fungsi. Kenapa fungsi? Karena setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasang anggota di B. Jadi setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan 1 di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat 1 dengan anggota B. Kita tidak memperhatikan anggota himpunan B. Coba kalian lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua jelas bukan fungsi. Kenapa? Karena ada beberapa anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B. Ada beberapa anggota A atau ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B. Jadi jelas gambar kedua bukan merupakan fungsi. Ini yang harus kalian pahami. Baik, bagaimana dengan korespondensi satu-satu? Kita pahami dulu pengertian korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu adalah fungsi khusus yang memasangkan setiap anggota domain atau daerah asal dengan satu anggota kodomain atau daerah kawan. Demikian juga sebaliknya, setiap anggota kodomain dipasangkan dengan tepat satu dengan anggota domain atau daerah asal. Nah, sekarang jika himpunan A adalah domain atau daerah asal dan himpunan B adalah daerah kawan atau kodomain, maka korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B, dan sebaliknya setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Apakah perbedaan fungsi dengan korespondensi satu-satu? Kalian perhatikan gambar berikut. Gambar pertama ini adalah fungsi, di mana setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Lalu bagaimana dengan korespondensi satu-satu? Kalian lihat gambar 2. Korespondensi satu-satu tampak di situ. Setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Demikian juga setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. Ya, jadi kalau korespondensi satu-satu, dua himpunan diperhatikan. Tadi kalau fungsi hanya himpunan A saja yang diperhatikan. Itulah makanya diberi nama fungsi khusus. Oke, sudah paham anak-anak? Kita lanjutkan. Bagaimana menemukan banyaknya rumus banyaknya korespondensi satu-satu dari dua himpunan. Baik, jika terdapat himpunan A dan himpunan B dengan NA sama dengan NB, maksudnya banyaknya anggota himpunan A dan banyaknya anggota himpunan B, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah N maksudnya banyaknya anggota himpunan tadi kali N kurang 1
berikutnya kali n kurang 2 kali n kurang 3 dan seterusnya sampai terakhirnya 1 atau disebut dengan n faktorial. Contoh soal. Berapakah banyak jumlah korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan C huruf vokal dan D bilangan prima kurang dari 13. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaian solusi. Kita sebutkan dulu anggota-anggota himpunan C. Anggota himpunan C adalah huruf vokal. Huruf vokal apa saja anak-anak? Yaitu huruf A, I, U, E, O. Ini huruf vokal. Lalu bilangan prima yang kurang dari 13. Bilangan prima kurang 13 yaitu angka 2, 3, 5, 7, 11. Masih ingat ya konsep bilangan prima? Nggak perlu saya jelaskan sini. Karena banyaknya anggota C dan banyaknya anggota himpunan D sama dengan 5, berarti kedua himpunan tersebut bisa dibuat korespondensi satu-satu. Maka banyaknya korespondensi satu-satu antara himpunan C dengan D adalah 5 faktorial. Jadi ada 5 dengan tanda seru dibaca dengan 5 faktorial, di mana sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi berkurang 1 terus sehingga sampai terakhirnya 1. 5 berarti 5, 4, 3, 2, 1. Kalau 6 berarti 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu dan seterusnya. Jadi itu banyak. Maka banyaknya adalah 120. Jelas anak-anak? Kita lanjutkan. Saya lanjutkan dengan notasi fungsi pada bilangan real. Fungsi linear dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b, dengan a tidak boleh 0 dan a, b bilangan real. Fungsi linear dapat disajikan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan grafik. Grafik itu koordinat kartesius. Pada bagian pertama sudah Bapak jelaskan. Saya berikan contoh soal di sini. Jika fx dirumuskan dengan ax tambah b, di mana fungsi dari f3 fungsi 3 sama dengan 5 dan f7 sama dengan 13. Hitunglah f10, maka f10 sama dengan titik-titik. Baik, kita gunakan metode eliminasi dan substitusi. Penyelesaian yang pertama adalah kita cari f3 sama dengan 5, di mana f3 berarti fungsi angka 3. X-nya berarti kamu ganti dengan 3, maka akan dibuat A kali 3 tambah B sama dengan 5. A kali 3 bisa ditulis dengan 3A, di mana angka harus terletak di depan. Kemudian F7 sama dengan 13, maka A kali 7 hasilnya adalah 7A tambah B sama dengan 13. Ada dua variabel di situ, maka kita hilangkan salah satu variabelnya, variabel A dan variabel B. Kita hilangkan salah satu. Karena yang sama adalah B, maka kita hilangkan yang B dengan cara dikurangi secara bersusun. Kalian lihat di situ. 3A dikurangi 7A, hasilnya adalah negatif 4A. B dikurangi B, hasilnya 0. 5 dikurangi 13, hasilnya negatif 8. 4A sama dengan negatif 8. Maka A adalah negatif 8 dibagi dengan negatif 4. Hasilnya adalah 2, karena negatif dibagi dengan negatif hasilnya positif. A sama dengan 2
kita substitusikan ke salah satu persamaan asal. Kalian pilih persamaan yang paling gampang dari dua persamaan tadi. Kita gunakan persamaan 3A tambah B sama dengan 5. Maka 2 kita substitusikan ke situ. Jadi 3 A nya kita ganti 2, berarti 3 kali 2 tambah B sama dengan 5. 3 kali 2 sama dengan 6, tambah B sama dengan 5. Maka B berarti 5 dikurangi 6. B sama dengan negatif 1. Jadi rumus fungsinya dapat ditulis adalah AX, Fx sama dengan AX tambah B. Maka Fx A nya kita ganti dengan 2, B nya kita ganti dengan negatif 1. Maka Fx rumusnya ketemu, yaitu 2x dikurangi 1. Nah sekarang untuk F10, maka x nya kita ganti dengan 10 menjadi 2 kali 10 dikurangi 1. 2 kali 10 hasilnya 20 dikurangi 1 menjadi F10 sama dengan 19. Oke, jelas anak-anak? Baik. Berikutnya Bapak lanjutkan dengan tugas peserta didik. Nomor 1. Manakah di antara relasi-relasi di bawah ini yang merupakan fungsi dan mana yang merupakan korespondensi satu-satu? A. Relasi berat badan siswa, relasi ibu kandung siswa. Jadi apakah ibu kandung siswa itu satu-satu? Relasi warna kesukaan, mana yang fungsi, mana yang korespondensi satu-satu? Kalian pikir. Kemudian nomor 2. Diketahui A. Nama-nama hari dalam seminggu. B. Ya, yang 5 dari 5. Tentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B. Langkah pertama adalah kalian sebutkan dulu nama anggota himpunan A dan anggota B. Kemudian kalau sudah ketemu dibuat faktorialnya. Jelas? Oke, nomor berikutnya. Suatu fungsi dirumuskan dengan AX plus B, F4 sama dengan 18 dan F2 sama dengan 10. Tentukan rumus fungsinya. Dan B, tentukan nilai F8. Yang terakhir, diketahui fungsi X sama dengan 2X dikurangi setengah X. 2 dikurangi setengah X dengan daerah asal X sedemikian hingga X lebih dari min 2 dan kurang dari 6. Tentukan anggota domainnya atau daerah asal X, buat tabelnya dan kalian gambar grafiknya. Oke, cukup sekian. Selamat mengerjakan.